Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, untuk siri yang ketiga, saya akan mengupas berkenaan dengan kaifiat niat di dalam salat. Yang pertama, kenapa kita perlu memberi tumpuan kepada niat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya bagi setiap diri apa yang dia niatkan. Jadi jelas daripada hadis ini, ibadat yang kita lakukan akan hanya dikira oleh Allah SWT jika kita menghadirkan niat dengan betul. Salat sebagaimana kita sedia maklum ada dalam dua kategori. Yang pertama salat fardu, yang kedua salat sunat. Bagaimana kita menghadirkan niat ketika kita mengerjakan salat fardu? Maka kita perlu matikan 4 perkara. Yang pertama sekali, pastikan ketika kita melafazkan takbir, hadir dalam hati kita bahawasanya kita ingin mengerjakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana salat yang kita ingin kerjakan itu adalah salat fardu, maka wajib kita menghadirkan dalam hati bahawasanya kita ingin mengerjakan salat fardu. Dan fardu ni pula ada 5. Dan perlu kita hadir dalam hati mana satu salat fardu yang ingin kita kerjakan. Sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isyak. Dan kita tambah satu lagi yang perlu hadir dalam hati kita, jika sekiranya kita berjamaah sebelum kita mengikuti orang lain, maka perlu kita hadirkan dalam hati kita niat untuk menjadi makmum ataupun niat mengikuti orang lain. Jadi kerana itu pentingnya niat ini, kerana apabila niat kita itu tidak sempurna akan menyebabkan status ibadat yang kita lakukan juga tidak sebagaimana yang sepatutnya. Kemudian salat sunat pula, kita perlu menghadirkan 2 perkara lah dalam hati kita. Yang pertama, kehendak kita untuk mengerjakan salat. Yang kedua, jenis salat yang kita ingin lakukan itu. Itu jika sekiranya salat sunat yang kita ingin lakukan itu adalah salat sunat yang berwaktu ataupun salat sunat yang bersebab. Jadi salat sunat sebagaimana kita sedia maklum ada 2 kategori pula. Yang pertama salat sunat yang berwaktu ataupun bersebab, seperti salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat duha, salat witir dan sebagainya. Itu semua salat-salat yang berada dalam kategori salat berwaktu. Salat gerhana, salat tahiyatul masjid, itu kategori salat yang bersebab. Jadi bagi salat sunat yang berwaktu dan bersebab, para alim ulama kita memfatwakan mesti hadir dalam hati kita 2 komponen niat. Yang pertama, keinginan untuk mengerjakan salat. Yang keduanya adalah kita menentukan dalam hati kita jenis salat yang ingin kita lakukan. Adapun salat sunat mutlak, maka cukup dengan kita hadir dalam hati keinginan untuk mengerjakan salat saja. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, dan 3 bentuk niat. Yang pertama, niat melakukan salat fardu. Mesti ada 3 komponen, iaitu kita menghadirkan hati kehendak kita untuk mengerjakan salat. Yang keduanya, kefarduan salat. Yang ketiganya adalah kita menentukan salat fardu yang ingin kita lakukan. Adapun salat sunat pula, jika sekiranya salat sunat itu dari jenis yang berwaktu dan juga bersebab, maka perlu kita hadirkan 2 dalam hati kita, iaitu kehendak hati mengerjakan salat. Dan kedua, jenis salat sunat yang ingin kita lakukan itu. Adapun salat sunat mutlak, satu saja yang perlu hadir dalam hati kita, iaitu keinginan kita untuk mengerjakan salat. Adapun kita menghadirkan dalam hati kita rakaat salat, menghadirkan hati kita yang lain-lain daripada yang kita sebut tadi ni, jika ada difatwakan oleh ulama sekalipun, maka dia berada dalam hukum sunat, tidaklah sampai kepada fardu ataupun wajib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkanlah semua buku-buku saya dengan tuan dan puan membuat pembelian di Shopee insya-Allah.